Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1, di video kali ini kami akan berdiskusi nih. Nah, tapi sebelum ke diskusi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fadia Isnadila. Yang kedua ada Narista Trisnawati. Iya, yang ketiga ada Ayu Puspita. Yang keempat ada Sika Adistiana. Yang kelima ada Muhammad Mukarrabin. Halo. Oke, dan yang terakhir ada Ria Dwi Rahmasari, tapi teman kita yang satu ini mungkin ada berhalangan hadir untuk lebih awal, jadi mungkin dia agak terlambat nih. Nah, ngomongin soal, ini kan kita ngerjain tugas kelompok ya kan, ngomongin soal kelompok tuh pasti kita tergabung di dalam satu kelas gitu kan. Nah, kalau di dalam kelas tuh kan pasti ada sebuah pengelolaan gitu kan ya guys namanya. Biar kelasnya itu jadi bagus, jadi ya pokoknya tertib dan lain sebagainya gitu kan. Ngomongin soal itu, kira-kira menurut kalian ada yang tahu nggak sih di sini kalian definisi soal pengelolaan kelas menurut para ahli gitu? Menarik ya untuk bahasanya, untuk diskusi ya. Oke. Kalau aku dari buku-buku kemarin yang aku baca itu ada 3 ahli ya yang menurutku tuh cocok gitu buat aku masukin di diskusi ini. Nah, yang pertama itu ada Nur Halizah, itu pada tahun 2010. Pengelolaan kelas itu sebenarnya itu berasal dari 2 kata yang berdiri sendiri. Nah, pengelolaan sendiri itu artinya aktivitas yang mengatur, mengadministrasi, atau menata dalam suatu kegiatan. Entah itu kegiatan dalam kelas, ataupun luar kelas, ataupun kegiatan lainnya, seperti itu. Nah, sedangkan kelas sendiri itu tempat atau wadah di mana banyak siswa ya, peserta didik ini mengalami proses pembelajaran yang nantinya akan dihasilkan yaitu hasil belajar. Proses pembelajaran ini itu pada satu tempat dan waktu yang bersamaan. Jadi, apabila ada suatu kegiatan dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak secara bersamaan atau dalam satu tempat yang sama, maka itu bisa tidak dikatakan sebuah kelas seperti itu. Nah, di sini ada yang lain nih dari Made Pidarta pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pengelolaan kelas itu sebuah proses-proses untuk memilih atau penggunaan suatu metode atau cara yang efektif. Nah, kenapa memilih yang efektif? Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan situasi kondisi kelas. Jadi, mereka ini fokuskan pada masalah-masalah yang ada pada kelas, kemudian mencari sebuah solusi yang efektif seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa seorang pendidik atau guru itu harus menciptakan, kemudian dari apa yang ia ciptakan itu dapat dipelihara dan nantinya bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada kelas. Nah, kerusakan di sini bukan hanya sekedar fisik ataupun lain hal, tetapi juga moral. Dalam gampangnya itu kerusakan adalah memperbaiki kerusakan itu juga disebut dengan evaluasi seperti itu. Nah, kalau evaluasi ini terus dikembangkan dan para siswa didik ini bisa berkembang menjadi lebih baik, maka siswa-siswa ini sendirilah yang nantinya memiliki potensi yang sangat maksimal pada dirinya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada Sudirman. Di Sudirman ini berkebalikan dengan Pidarta yang memfokuskan pada potensi apa yang ada pada kelas. Jadi kalau Made Pidarta tadi itu berfokus pada peserta didiknya, sedangkan Sudirman ini berfokus pada semua apa yang ada di kelas. Sebagai contoh, ruang kelas itu sendiri, kemudian meja-meja belajar, kemudian teknologi yang ada seperti itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk proses keberhasilan siswa itu sendiri. Nah, di sini karena berfokusnya kepada banyak hal di luar dari siswa itu sendiri, maka juga diperlukan
guru yang memiliki keahlian yang sangat tinggi atau kualitas yang sangat tinggi, sehingga para siswa ini itu bisa memaksimalkan apa yang ada pada kelas itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu, bisa ditanggapi oleh Kak Fadia. Wah, ternyata gitu ya pengertian dari pengelolaan kelas. Ternyata dari berbagai ahli atau berbagai pakar itu ternyata punya pendapat yang berbeda-beda ya. Dan aku tuh jujur baru tahu kalau ternyata pengertian dari pengelolaan kelas tuh sekompleks itu loh. Dan ini tuh jadi makin membuka pikiran aku banget nih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin gitu pendapatnya Obin? Oke, aku izin masuk lagi aja ya untuk Iya, ngasih silahkan. kesimpulan. Oke, kalau disimpulkan itu pengelolaan kelas menurut kelompok kami merupakan suatu aktivitas atau kegiatan di mana dapat mengatur potensi-potensi yang ada pada kelas, kemudian dibantu dengan rangsangan guru sehingga menghasilkan proses yang efektif dan hasil yang maksimal. Seperti itu untuk kesimpulan dari pengertian para ahli ini. Oke, mantap banget sih ini penjelasan dari Obin. Ini mulai sedikit demi sedikit membuka cakrawalanya kita semua ya nggak sih? Nah, terus ngomongin soal pengelolaan kelas nih, pasti kan ada goals-nya gitu ya. Pasti ada tujuannya gitu. Pengelolaan kelas tuh tujuannya buat apa gitu kan. Dan biasanya tuh salah satunya pengennya kelasnya tuh jadi tertib, punya kelas yang jadi berkarakter, terus kelasnya yang baik tentunya ya kan. Nah, kira-kira tuh ciri-cirinya apa ya guys? Dari ciri-ciri dari kelas yang tertib, berkarakter, dan baik tuh kayak gimana sih? Kalian ada yang tahu nggak sih? Oke, tadi Kalau aku boleh boleh jawab nih ya. Oh, Oke, siapa dulu nih? Ria kayaknya ya. Oke, Ria, Aku silakan aku Ria. izin jawab dulu ya. Kalau yang aku tahu, ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter itu setiap anak itu harus saling bekerja dan belajar secara aktif. Yang maksudnya itu nggak ada yang berhenti kegiatannya. Kayak misal satu anak itu nggak tahu tugas gitu, terus habis itu nanti si anak ini harus cari tahu gitu ke teman-temannya biar dia tetap bisa ngerjain tugasnya. Terus habis itu setiap anak itu mesti ngelakuin pekerjaan tanpa membuang waktu. Jadi sat-sat gitulah intinya. Terus habis itu setiap anak itu mesti ngerjain sesuatu itu secara cepat biar tugas yang dikasih itu cepat selesai. Nah, yang lainnya juga maksudnya harus taat peraturan anak-anaknya gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari yang lain ada tanggapan nggak? Oke, nih. Tadi kayaknya Narista mau masuk sih. Gimana jadi nggak tuh? sama ya, sama yang disampaikan oleh Ria. Kalau ciri-ciri kelas yang kondusif menurut aku bisa dilihat dari murid-muridnya, bagaimana mereka menerima pelajaran dari guru, bagaimana mereka hasil kerja dari pelajaran mereka, seperti itu Fadia. Oke, aku juga setuju sih sebenarnya. Karena kan kalau muridnya berpartisipasi aktif, kompak, itu pasti tuh kayak bawaannya tuh kita ngelihatnya, wah ini kelasnya keren nih, tertib gitu ya nggak sih? Nah, ngomongin soal itu juga nih, selain itu kira-kira ya, keterampilan apa aja sih yang dibutuhin gitu? Ketika kita tuh mau mengelola kelas, atau keterampilan apa aja yang dibutuhin dalam pengelolaan kelas gitu, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak sih gitu? Karena aku tuh penasaran banget sejujurnya. Oh, aku mau jawab ya Fadia. Kalau menurut aku seperti tadi ya, tadi Obin udah menjelaskan tentang pengelolaan kelas bahwa adalah kemampuan untuk memberdayakan individu-individu yang ada di dalam kelas. Menurut aku dalam mengelola kelas itu dibutuhkan keterampilan dari seorang guru, bagaimana guru tersebut mengelola kelas tersebut agar menjadi kelas yang kondusif. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk membuat suasana kelas itu menjadi kondusif, yaitu adalah
kemampuan untuk bertanya, yaitu guru. Seorang guru bagaimana sih menjelaskan materi kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya itu memberikan umpan balik. Ketika seorang murid mampu memberikan umpan balik, berarti materi yang diberikan oleh seorang guru dapat diterima oleh anak tersebut. Ada juga kemampuan untuk memberikan penguatan, yaitu bagaimana seorang guru mempertahankan sikap positif yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di dalam kelas. Dalam memberikan penguatan, biasanya guru bisa dengan memberikan penguatan secara verbal maupun non-verbal, dengan ujian, dengan memberikan nilai yang baik, seperti itu. Selain itu juga yang tidak kalah penting, bagaimana seorang guru menjelaskan. Seperti tadi umpan balik, ketika seorang guru mampu menjelaskan dengan baik, maka hasilnya juga akan diterima dengan baik oleh muridnya. Selanjutnya ada kemampuan mengadakan variasi. Tentunya ketika kita ada di dalam kelas, jika hanya menggunakan satu metode pembelajaran, pasti akan bosan. Bagaimana seorang guru bisa memberikan variasi pembelajaran di dalam kelas, bukan hanya dengan ceramah, tetapi bisa dengan game, mungkin bisa dengan membentuk kelompok-kelompok, atau dengan memberikan video seperti itu. Berkaitan dengan variasi dalam pembelajaran, berarti ketika seorang guru membentuk kelompok-kelompok di dalam kelas, seorang guru juga harus bisa memimpin diskusi dengan kelompok-kelompok di dalam kelas itu. Bagaimana seorang guru mengarahkan kelompok-kelompok tersebut untuk berdiskusi secara baik, untuk anggota-anggota individu dalam kelompok tersebut bisa mengeluarkan pikirannya, bisa memberikan pendapat, bisa berinteraksi antara murid satu dengan murid yang lainnya, dan selanjutnya murid-murid tersebut dapat mengambil kesimpulan dari diskusi tersebut. Menurut aku itu sih keterampilan guru yang harus dimiliki dalam mengelola kelas. Oke, aku jadi paham nih. Berarti kalau pengen mengelola kelas dengan baik tuh, jadi seorang guru tuh harus serba sabar ya, karena kan tadi kita harus bisa kasih materi yang baik, harus bisa jadi guru yang bisa mengelola kelas dengan baik gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian setuju nggak sih sama pendapatnya Narista? Setuju ya? Setuju. Ada tanggapan gitu nggak sih? Kayak gimana gitu? Mungkin kalian punya pendapat yang beda gitu nggak? Kalau aku sih setuju banget ya sama pendapatnya Narista. Sama ya, wah kita udah sevisi misi gitu ya nggak sih? Oke, nah pasti kalau ngomongin pengelolaan kelas lagi nih, karena kita kan emang dari tadi ngomongin pengelolaan kelas ya, pasti kan ada nih, ibaratnya kalau di setiap perjalanan tuh pasti ada rintangannya, Cila. Oke. Nah, oke. Nah, pasti ada permasalahan gitu kan. Nah, kira-kira tuh permasalahan apa aja ya yang ada di dalam kelas gitu ketika ada proses pengelolaan kelas gitu. Mungkin dari sisi pendidiknya, dari sisi peserta didiknya juga gitu. Kira-kira contohnya kayak gimana gitu. Kalian ada yang tahu nggak? Aku penasaran nih. Oke, izin menjawab ya, Fadia. Oke, silakan. Jadi berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan kelas itu bergantung pada dua faktor utama, yaitu guru dan siswa. Nah, contoh dari permasalahan yang muncul dari pendidik, yaitu contohnya bercampurnya urusan domestik atau urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Lalu ada banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru. Lalu ada penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik, sehingga siswa merasa bosan atau kurang nyaman. Lalu pengendalian emosi yang kurang tepat, serta tidak sabar, yang menyebabkan siswa menjadi merasa tertekan. Lalu ada keterampilan komunikasi yang kurang efektif, sehingga muncul kesalahpahaman. Selain itu, ada pula contoh permasalahan yang disebabkan oleh peserta didiknya. Contohnya adanya persaingan yang tidak sehat antar siswa, lalu munculnya rasa tidak senang dengan siswa lain, lalu ada reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti perilaku melawan, mengancam guru, dan memperolok teman. Lalu ada kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berubah atau lingkungan yang baru. Lalu bagaimana solusi dari munculnya beberapa masalah tersebut? Maka secara efektif, guru harus mampu yang pertama mengenal secara tepat apa sih jenis masalah yang ada di dalam kelas, baik dari segi pendidik maupun peserta didiknya. Lalu
memahami pendekatan mana yang cocok digunakan untuk jenis masalah tersebut, lalu menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Nah, contoh beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu dengan menggunakan pendekatan larangan atau anjuran, seperti tidak menegur siswa di hadapan teman-temannya, lalu dalam memberi peringatan kepada siswa, jangan menggunakan nada tinggi, bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa, tidak pilih kasih, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Lalu, guru hendaknya juga memahami suasana di dalam kelas terkait dengan model dan gaya mengajar yang digunakan, serta melakukan evaluasi sehingga terdapat inovasi baru dalam mengajar agar siswa tidak bosan dan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga nih udah dijelasin. Jadi ternyata, aku jadi inget nih, karena Sica jelasin kan, ternyata tuh kayaknya, mungkin ini aku punya ya, jadi waktu SMA tuh, aku pernah kan punya guru gitu kan. Jadi tuh gurunya tuh kayak sensitif banget gitu loh, masa gurunya sampai ngambek gitu sama kita, kayak gak mau ngajar, terus minggu 2 minggu, berarti itu salah satu contoh ini ya, rintangan gitu ya dalam pengelolaan kelas. Aku tuh baru sadar sih itu kalau itu tuh rintangan, karena aku dulu mikirnya kayak, aduh ribet banget sih gitu, guru kok drama banget gitu. Ya, tapi ternyata itu rintangan ya. Jadi mungkin kita sebagai anggota kelas tuh harusnya menyikapinya dengan baik gitu ya. Oke. Aku mulai paham nih soal pengelolaan kelas. Nah, ini pembahasan yang terakhir sih. Kalau membahas soal pengelolaan kelas tadi ya, udah dari mulai definisi, ciri-ciri, rintangan, terus keterampilan guru buat pengelolaan kelas tuh kayak gimana aja. Nah, ini yang terakhir nih, biar kayak kita tuh makin paham dan mungkin nanti kalau kita jadi guru juga bisa nerapin ya. Kira-kira tuh pengaturan ruang kelas yang kayak gimana sih yang ideal? Kalian ada yang tahu nggak sih? Izin masuk lagi ya. Oh iya, ayo mau jawab nih. Boleh. Untuk pengaturan kelas yang ideal atau yang baik itu sebenarnya itu harus dibahas antara guru sama muridnya atau siswanya gitu. Kenapa? Karena kan dalam kelas itu kan digunakan tidak hanya cuma guru aja atau siswa aja. Dan tentunya kan ada guru dan juga siswa gitu kan. Nah, jadi itu keduanya tuh harus melakukan pengaturan kelas bersamaan gitu. Kenapa? Karena tuh kelas yang baik itu sangat menentukan kualitas kegiatan pembelajaran. Nah, bila kualitas belajar baik dan mengajar juga baik, maka peserta didik akan mendapatkan tingkat pemahaman belajar juga baik. Nah, aku tuh sempat baca dan cari-cari beberapa aspek penting mengenai pengaturan ruang kelas. Itu yang pertama itu ada pengaturan ruang dinding dan langit-langit. Nah, untuk pengaturan ruang dinding itu bisa digunakan sebagai mading, seperti penempatan hasil-hasil karya siswa, peraturan kelas, jadwal etika, jadwal pelajaran, seperti itu. Nah, untuk langit-langit itu bisa digunakan sebagai peletakan kayak gantungan hiasan, seperti bisalah kayak tanaman-tanaman kecil gitu buat di dalam kelas biar suasananya juga lebih enak. Nah, untuk berikutnya pengaturan meja dan kursi siswa. Selama belajar mengajar itu tuh tergantung situasinya kan. Jadi misalnya guru lagi menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, itu kursinya itu bisa dikatakan saya bersejajar seperti itu. Nah, kalau situasinya seperti sudah berdiskusi, itu bisa siswa dan guru memberikan arahan kepada siswa untuk dibuat mejanya berkelompok untuk berdiskusi seperti itu. Selanjutnya pengaturan lemari buku. Nah, pengaturan lemari buku itu sebisa mungkin lemari buku diletakkan yang bisa dijangkau oleh siswa. Nah, lemari bukunya itu bisa dibuat meletakkan buku-buku pelajaran. Dan sebisa mungkin sih lemari bukunya kalau bisa didorong yang ada rodanya. Kenapa? Karena saat sewaktu-waktu melakukan kegiatan itu saat membutuhkan ruang lebih banyak, lemari itu bisa digeser ke tempat yang lain gitu.
Nah, untuk selanjutnya pengaturan berkas portofolio siswa. Setiap siswa itu kan pasti memiliki beberapa tugas dari guru kan. Nah, tugas-tugas itu kadang ada tuh siswa yang nggak membawa pulang atau suka ditinggal di kelas. Nah, itu bisa ditaruh di lemari atau bisa kita membuat kayak kantung-kantung gitu ditaruh di dinding. Jadi itu nanti dindingnya itu berisi kayak map yang isi portofolio siswa seperti itu. Nah, selanjutnya itu kalau bisa pengaturan ruang kelas itu yang cahayanya itu baik gitu untuk belajar. Jadi selama kegiatan belajar itu enak, nyaman, dan lancar. Jadi penerangannya tuh juga enak gitu. Nah, terus ada beberapa juga tujuan kita taruh ruang kelas yang yang dapat kita ketahui gitu. Yang pertama itu tujuannya untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Karena kan selama pembelajaran tuh kita tidak hanya berdiam di satu tempat kan. Nah, itu dengan penataan ruang itu kita bisa leluasa. Misalnya guru ingin ke sana ke sini atau memantau siswanya itu bisa lewat begitu. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot kelas. Nah, dengan penataan ruang kelas itu kita juga tahu apa saja perabot yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta spesifikasi individunya. Nah, kalau ini tuh dalam penataan ruang kelas, itu kan tidak semua siswa itu berkecukupan ekonominya, seperti itu contohnya ya. Nah, dari penataan ruang kelas itu mungkin memerlukan perabotan seperti apa. Nah, itu selama pembelajaran itu bisa digunakan seperti itu. Nah, sehingga tujuan pokok mengatur atau menata ruang kelas itu untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pelajaran, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Jadi itu agar nyaman ya harus ditata, diatur sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Ayu penjelasannya. Aku setuju sih, karena emang ngatur kelas tuh nggak bisa yang kayak cuman segimana ya, maksudnya kayak nggak bisa sesimpel itu gitu kan, pasti perlu hal yang detail banget gitu ya kan. Nah, mungkin teman-teman ada nggak sih yang kayak nambahin, karena itu kan seiring berjalannya perkembangan zaman pasti kan ada tambahan gitu, mungkin maksudnya ada kayak pembaruan gitu. Kira-kira menurut kalian yang kira-kira pas gitu buat penataan kelas buat sekolah-sekolah zaman sekarang tuh kayak gimana gitu, mungkin ada yang mau nambahin? Oke, kayaknya aku juga belum nemu sih apa solusi buat kelas ideal pada zaman sekarang gitu ya. Mungkin ini bisa jadi PR juga nih guys buat kita ke depannya, atau mungkin teman-teman nanti yang nonton video ini bisa komen kira-kira apa sih gitu kan, biar kita tuh sama-sama tahu gitu kan. Nah, kayaknya udah sih itu aja pembahasan diskusi kita kali ini. Seru banget sih, aku pengen lagi kapan-kapan kalau misalkan ada kesempatannya ya. Nah, kayaknya udah itu aja dari kelompok kita. Kita terima kasih buat teman-teman yang udah nonton diskusi dari kelompok kita. Mungkin aku mau bacain kesimpulan dulu ya sebelum ditutup. Jadi kesimpulan dari diskusi kita itu untuk jadi seorang yang, untuk mengelola kelas gitu, untuk bisa mengelola kelas tuh kita harus tahu gitu, kira-kira definisi dari kelas sendiri itu apa, definisi pengelolaan kelasnya itu seperti apa, biar kita tuh
tahu dasar-dasarnya gitu kan, biar kita tuh tidak asal gitu, tahu ilmunya. Terus kita juga harus tahu ciri-cirinya seperti apa, terus kita harus tahu keterampilan apa aja sih yang kita butuhin buat mengelola kelas gitu kan. Terus kita juga harus tahu nih permasalahan-permasalahan apa aja yang ada ketika pengelolaan kelas tuh berlangsung. Karena kan dari taunya permasalahan tuh kita bisa punya pencegahan gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman juga. Terus yang terakhir juga kita harus tahu nih tipe ideal seperti apa sih pengelolaan kelas itu yang baik tuh kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin itu aja ya kita diskusinya teman-teman. Makasih buat hari ini. Sekian dari kelompok kita, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.